Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan membahas materi, tips, dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas materi tentang aritmatika sosial. Yuk, langsung aja. Oke, soal pertama. Harga 18 baju adalah 540.000. Maka harga 2,5 lusin baju tersebut adalah, nah optionnya adalah A. 1 juta, B. 900.000, C. 800.000, D. 750.000, dan E. 700.000. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Nah, dari soal nomor 1 maksudnya teman-teman itu kita peroleh permasalahan seperti berikut ini. Di mana 18 buah baju itu harganya 540.000, ya. Berapa sih uang yang harus dikeluarkan ketika dia beli bajunya 2,5 lusin? Nah, kalau soalnya seperti ini jelas, mindset kita adalah mencari harga satu baju dulu, gitu kan? Nah, yuk kita cari dulu harga satu bajunya berapa. Nah, kita cari. Satu baju kita tinggal membagikan total keseluruhan 18 baju harganya itu kita bagi 18. Selesai. Dapat per harga satu bajunya. Maka untuk harga satu baju, ya, maka kita peroleh 540.000, kita tinggal bagi dengan 18, sehingga diperolehlah 30.000. Nah, kita udah tahu harga per piecesnya atau per bajunya. Sekarang kita cari lagi, dia kan ingin beli 2,5 lusin. Nah, kita ubah dulu, konversi dulu lusin ke per piecesnya, gitu loh. Nah, satu lusin itu 12 pieces atau 12 buah. Berarti di sini ada 2,5 lusin baju, kita tinggal kalikan dengan 12. Sehingga ya 2,5 lusin itu sama juga dengan 2,5 dikalikan 12 karena kita ingin mencari per piecesnya. Sehingga diperolehlah 30 baju atau 30 pieces atau 30 buah seperti itu. Nah, setelah kita udah tahu ternyata 2,5 lusin itu adalah 30 baju, kita mau cari harganya, total harganya kalau kita beli 30 baju atau kita beli 2,5 lusin kan, karena 2,5 lusin itu 30 baju. Tinggal kita kalikan. Harga per piecesnya itu 30.000, kita kalikan 30 baju. Nah, sehingga diperolehlah total uangnya ya. Ketika dia ingin membeli 2,5 lusin itu 30 baju dikali harga per piecesnya itu 30.000. Sehingga diperoleh 900.000 totalnya. Seperti itu. Maka option yang paling benar itu adalah option yang B, teman-teman. Ya, option yang B. Oke, mudah? Ya, ini mudah harusnya ya. Mudah sekali gitu loh. Nah, ini soal seperti ini simpel. Sebenarnya juga kita tidak perlu coret-coret juga bisa. Dalam waktu 30 detik pun selesai sepertinya ya. Oke, lanjut kita soal kedua. Soalnya berbunyi seperti ini nih. Sebuah laptop merek X dijual dengan harga 4 juta rupiah. Ternyata dari hasil penjual tersebut mendapatkan untung sebesar 25%. Maka harga belinya itu berapaan? Gitu loh. Nah, yuk, option A 3 juta rupiah, B 3.150.000 rupiah, yang C 3.250.000 rupiah, yang D 3.300.000 rupiah, dan E 3.450.000 rupiah. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Nah, di soal nomor 2, dari permasalahan nomor 2, kita memperoleh datanya sebagai berikut ya. Nah, harga jualnya itu 4 juta rupiah. Nah, persentase keuntungannya adalah 25%. Berapakah harga belinya? Nah, di mindsetnya teman-teman, kalau kira-kira kan kalau misalnya dia mendapatkan keuntungan dari penjualan itu 25%, maka harga belinya akan jelas di bawah harga jualnya. Berarti di bawah 4 juta gitu loh. Karena dia mendapatkan untung dari penjualannya.
Nah, bagaimana kita mencari atau menyelesaikan masalah ini? Seperti ini, teman-teman, ya. Nah, kita kan tahu dia mendapatkan keuntungannya itu 25%. Otomatis harga belinya akan jauh lebih murah atau di bawah 4 juta. Nah, seperti ini cara simpelnya. Sebenarnya cara ini banyak. Kita pakai cara simpel aja gitu. Dalam persentase, ketika harganya full 4 juta itu adalah 100%. Nah, dia kan mendapat keuntungan nih. Mendapatkan keuntungan kan. Otomatis harga belinya lebih murah. Berarti persentasenya kita kurangkan. Dari yang 100% kita kurangkan dengan 25%. Seperti itu. Karena dia mendapatkan untung, maka persentasenya itu kita kurangkan dengan besar persentase keuntungannya. Patokannya itu 100 karena 100%. Persen itu kan per 100. Nah, patokannya itu tetap 100% gitu loh. Sehingga simpelnya ya, maka diperoleh harga belinya itu kita tinggal kurangkan 100% dikurang 25% ya, teman-teman ya, per 100 kali 4 juta. Seperti itu. Nah, harga beli 100 kurang 25 itu 75. Berarti per 100 ya, persennya kita abaikan, tidak masalah, kali 4 juta. Nah, seperti itu saja, teman-teman. Nah, kita tinggal lakukan pencoretan nih. Ini coret 2 nolnya, di sini juga 2. Ini kan tinggal 40.000 dikali 75. 40.000 dikali 75 itu hasilnya adalah 3 juta. Maka harga beli laptop merek X itu adalah 3 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman. Oke, mudah kan? Nah, cara lainnya juga bisa seperti ini. Teman-teman bisa mencari 25% dari 4 juta itu berapa? Nah, setelah teman-teman dapat 25% dari 4 juta itu kan 1 juta. Udah dapat dikurangin lagi dengan 4 juta. Sama juga sih ya. Ini mudahnya seperti ini, teman-teman. Nah, banyak cara ya, teman-teman ya. Sehingga option yang paling benar adalah option A. Easy banget gitu loh kan. Nah, seperti itu kalau pembahasan ketika permasalahannya seperti ini. Ketika dia menjual satu barang lalu mendapatkan keuntungan sekian persennya, seperti itu. Oke? Mudah? Paham pastinya. Oke, kita lanjut ke permasalahan nomor 3. Ya, teman-teman ya. Oke, nomor 3 berbunyi seperti ini. Sebuah handphone merek Y awalnya dibeli dengan harga 3.500.000. Kemudian handphone tersebut dijual dengan harga 2.800.000. Maka persentase kerugian dari penjualan HP merek Y tersebut adalah A. 15%, B. 20%, C. 25%, D. 30%, dan E. 35%. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk monggo kita cek. Dari permasalahan kita peroleh data sebagai berikut. Harga belinya awalnya dibeli handphone merek Y itu 3.500.000 ya. Dia belinya 3.500.000. Setelah dibeli dia jual. Jualnya 2.800.000. Otomatis dia rugi. Ruginya berapa? Nampak ruginya. Beli 3.500.000, jualnya 2.800.000. Ya ruginya 700.000. Kan gitu. Nah, dia nanya, tapi yang ditanya bukan besar kerugiannya, tapi persentase kerugiannya. Nah, bagaimana mencari persentase kerugiannya? Yuk kita bahas. Pertama, kita cari dulu besar ruginya, BR, besar rugi ya. Nah, kita tinggal kurangin 3.500.000 dikurang 2.800.000. Sehingga diperolehlah besar kerugiannya itu adalah besar ruginya 700.000. Nah, itu besarnya. Bagaimana kita mencari persentase ruginya? Maka besar ruginya, gitu loh. Besar ruginya per harga awal dia beli dikali 100%. Iya, karena ini mau jadikan persentase, maka kita harus kalikan 100, gitu loh, teman-teman. Nah, sehingga 700.000
per 3.500.000 dikali 100%. Ini sebenarnya kita kalau ngaliin angka ini paling mudah tuh kita hanya nyoret doang gitu loh sebenarnya ya. Ini seru. Nah, kita coret tuh yang atas bawah dulu. Ini nolnya ada 5, berarti ini juga di atas ada 5, kita boleh coret langsung. Berarti ini tinggal 7 per 35 ya. Kita kalikan 7 kali 100, berarti 700 per 35. 700 dibagi 35 itu adalah 25%. Maka inilah besar kerugiannya, persentase kerugiannya. Sebesar 25% ketika dia membeli handphone merek Y dengan harga 3.500.000 dijual dengan harga 2.700.000. Dia mengalami kerugian sebesar 25%. Gitu. Maka pilihan yang paling tepat adalah option C. Teman-teman, seperti itu. Easy peasy banget, nggak sulit lah ya. Mudah banget lah kalau soal TIU keluar kayak gini ya. Karena aritmatika sosial ini gimana ya, ada di kehidupan sehari-harinya kita sih sebenarnya. Jadi nggak asing, familiar banget harusnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Berbunyi seperti ini teman-teman. Angga menabung di Bank Z dengan tabungan awal sebesar 5 juta. Jika besar bunga yang diberikan oleh pihak bank adalah 1,2% per bulannya, maka besar tabungan Angga setelah 5 bulan adalah A. 5.125.000, B. 5.200.000, C. 5.300.000, D. 5.350.000, dan E. 5.400.000. Nah, ini nih soalnya tentang permasalahan bunga tunggal pada bank ya. Ini sering juga di kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita nabung, biasanya kita mendapatkan bunga sekian persen per bulannya. Nah, kalau bentuknya soal seperti ini kita harus ngapain? Pembahasannya yuk, mari kita lihat. Dari soal kita peroleh data sebagai berikut. Tabungan awal kita anggap simbol M. M itu modalnya. Modal awalnya itu adalah 5 juta. Karena dinabung pertama kali itu sebesar 5 juta. Lalu persen bunganya per bulannya berapa? 1,2%, kan ya? Maka tabungan setelah 5 bulan adalah, nah, kita harus tahu dulu setelah 5 bulan bunganya berapa. Setelah tahu bunganya, baru kita jumlahkan dengan tabungan awalnya. Itulah tabungannya setelah 5 bulan, kan gitu. Nah, pertama kita harus cari dulu. Yang pertama kita cari dulu besar bunga setelah menabung 5 bulan. 1 bulan kan 1,2%. Dia nabung 5 bulan nih. Tinggal kalikan 5 kali 1,2%. Itu adalah besar persentase selama dia nabung 5 bulan. Sehingga persentase bunganya untuk 5 bulan ya teman-teman ya. Berarti tinggal kalikan 5 kali 1,2. Sehingga diperoleh 6%. Ini 6% dia terima setelah nabung 5 bulan bunganya. Setelah kita tahu ternyata 6% dapatnya, kita cari besar uangnya berapa sih 6% tuh? Gitu loh. Kita cari besar bunganya. Besar bunganya ya. Maka 6% itu kan persen itu kan per 100, berarti 6 per 100. Dikali modal atau awal dia nabung, gitu loh. Awal dia nabung itu adalah 5 juta. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita eksekusi nolnya. Udah coret nih. Kan gitu kan. Tinggal ini 50.000 dengan 6. 6 kali 50.000 ya. 300.000. Itu kan. Ternyata setelah dia menabung 5 bulan, besar bunganya itu adalah 300.000. Maka total tabungannya setelah menabung 5 bulan berapa? Anda tinggal jumlahin. Modal dia nabung awal dijumlahkan dengan bunganya. Sehingga total tabungannya, ini total tabungannya setelah 5 bulan ya teman-teman ya. Maka 5 juta
ditambah 300.000. Sehingga diperolehlah 5.300.000. Selesai, that's clear gitu loh. Mudah banget. Aritmatika sosial nih, kita nggak perlu capek-capek sih sebenarnya ngitung rumus atau apa ya. Tanpa rumus juga bisa diselesaikan, karena nggak ada rumus yang terlalu susah-susah juga, karena di kehidupan sehari-hari itu sering kita lakukan gitu. Namanya juga sosial kan, aritmatika sosial. Nah, maka option yang paling benar adalah option C, 5.300.000. Gitu loh teman-teman. Gak sulit ya. Oke, lanjut aja nih, kita bahas yang lain lagi gitu loh. Soal nomor 5. Ali menabung di bank. Nabung lagi nih Ali nih. 2 juta. Dengan suku bunga tunggalnya adalah 6% per tahunnya. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung itu berapa lama sih ya? Nah, option A 5 bulan, B 6 bulan, C 7 bulan, D 8 bulan, dan E 9 bulan. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk mari kita bahas. Dari soal nomor 5 diperolehlah data sebagai berikut. Tabungan awalnya atau saat dia menabung awal itu adalah 2 juta. Persen bunganya itu 6% yang diberikan oleh pihak bank. Besar uang maksudnya yang saat diambil itu 2.080.000. Maka lama dia menabung adalah. Jadi ketika dia awalnya nabung 2 juta ditarik kok jadi 2.080.000, itu kan berarti mendapatkan bunga, besar bunga dari bank sekian rupiahnya kan. Nah, itu berapa lama sih? Itu kan berapa bulan sih sehingga dia mendapatkan 2.080.000 gitu loh. Nah, di sini kalian udah bisa langsung tahu berapa besar bunga yang diberikan oleh bank, besar uangnya, kan? Nah, sehingga kita bisa tahu sih sebenarnya langsung ya. Di sini kita bisa tahu besar uangnya, besar bunga ya, besar bunganya itu kita peroleh tinggal kita kurangin 2.080.000 dikurang 2 juta. Sehingga diperolehlah besar bunga yang diberikan oleh pihak bank itu adalah 80.000. Nah, ini besar bunganya. Sedangkan permasalahannya harus nabung berapa lama sehingga mendapatkan besar bunganya itu 80.000 gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan konsep rumus bunga tunggal karena di awal ada menyinggung bunga tunggal. Apa rumus bunga tunggal? Nah, yuk kita bahas bunga tunggal BT ya. Disingkat aja deh. A dikali P persen dikali M. A itu lamanya menabung. Berapa bulan, berapa tahun itu disimbolkan A. P persen itu besar bunga yang diberikan oleh pihak bank. Sekian persennya. M itu adalah awal dia nabung itu berapa besarnya gitu. Nah, sehingga kita peroleh bunga tunggalnya kita dapat atau besar bunganya itu 80.000, sehingga 80.000 kita kan mau cari yang si A-nya. Jumlah berapa bulan dia nabungnya kan? A dikali besar bunganya dalam persentasenya itu adalah 6%. Berarti 6 per, langsung kita jadikan per 100 ya. 6 per 100 dikali modal awal dia nabung 2 juta. Tinggal eksekusi nih nolnya. Ini bisa kita coret ya. Sehingga diperoleh 80.000 A kali. Ini tinggal 20.000. 6 kali 20.000 adalah 120.000. Ini bisa kita eksekusi nolnya. Kita coret 4, di sini juga coret 4. Sehingga ini kan tinggal 8 sama dengan A kali 12. Maka A-nya itu adalah 8 bagi 12. Ini artinya 8 per 12. 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti ketika dia mendapat bunga 80.000, dia menabung selama 8 bulan di sini. Inilah lamanya dia menabung. Itulah. 8 bulan lah dia menabung sehingga mendapatkan bunga sebesar 80.000. Seperti itu, teman-teman.
Ya, maka option yang paling benar adalah D. That's clear. Easy banget gitu loh ya. Easy banget deh. Oke, kita lanjut aja deh. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Seseorang anak bernama Arya membeli baju dengan harga 100.000 dengan diskon 25%, lalu mendapatkan diskon lagi 40%. Nih, kita sering lihat di mall gitu kan ya. Dan celana dengan harga 100.000 dengan diskon 55%. Jika X adalah harga baju setelah didiskon dan Y adalah harga celana yang setelah didiskon, maka pernyataan mana yang benar? Apakah A, X akan lebih dari Y? B, ketika X dikurang Y sama dengan 10.000. Selisihnya berarti. Ketika C, jumlah dari X ditambahkan dengan Y itu 100.000. Atau yang D, X lebih kecil dari Y. Atau yang E, X sama dengan Y. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita bahas teman-teman. Nah, di soal nomor 6 ini, data yang kita peroleh dari permasalahan sebagai berikut. Harga bajunya itu 100.000, tapi mendapatkan diskon 25%, terus diskon lagi 40%. Terus harga celana, dia mendapatkan harganya itu 100.000 juga, tetapi diskonnya hanya sekali, yaitu 55%. Maka pernyataan mana yang benar? Nah, kita harus cari dulu harga baju, maksudnya setelah didiskon berapa, harga celana setelah didiskon berapa, baru kita bisa menentukan pernyataan mana yang benar. Seperti itu. Nah, pertama, kita harus cari dulu harga si baju itu berapaan. Baju itu kan kita simbolkan dengan X tadi kan. Nah, permasalahan ini, sebelumnya teman-teman ya, kita intermezzo dulu. Permasalahan ini sebenarnya sering kalian lihat ketika di mall. Apalagi mau hari raya atau hari besar, itu banyak sekali pihak-pihak supermarket yang memberikan seperti ini ya. Permasalahan seperti ini, kayak diskon 20%, didiskon lagi sekian persen, 2 kali diskonnya. Ini maksudnya bukan kita tambahkan 25% lalu diskon 40% lagi jadi 65%, tidak. Diskon 20% sekian potongannya. Dapat 80, harganya 100.000 misalnya. Dapat 80.000 setelah diskon 25%. Didiskon sekali lagi 40%. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi 2 kali ngitungnya. Nah, ini sebenarnya angkanya cantik ya. Angkanya cantik, udah ngasih petunjuk. Karena persen itu kan 100. Ini uangnya 100.000, pas banget. Jadi kita bisa pakai logika gitu. Nah, ketika ada diskon 25%, otomatis kan harga belinya nanti itu murah. Akan lebih murah, harganya turun karena didiskon, berarti berkurang harganya. Yang awalnya 100.000 didiskon 25%, ya jelas tidak mungkin 100.000 atau di atas 100.000 akan lebih murah. Berarti kan caranya itu kita tinggal kurangkan 100% dikurang 25%, sekian dapatnya. Nah, tinggal dikalikan harga celananya. Ini sebenarnya kita bisa langsung dipikirkan otomatis gitu, gini loh. 25% dari harga bajunya kan 100. 25% kan? Berarti potongannya 25.000 gitu lah mikirnya. Potongannya itu 25.000, harganya 100. Berarti harga bajunya setelah di diskon 25%-nya 75.000. Gitu ya, 75.000 gitu loh. Nah, kalau prosedurnya gini deh ya, teman-teman ya. Kita cari dulu yang diskon pertama. Kita cari dulu yang step pertama, kita mencari diskonnya 25%. Berarti kita kurangkan 100 dikurang 25%. Kenapa dikurang? Jelas, setelah didiskonnya harganya akan jauh lebih murah. Berarti 100 dikurang 25, sehingga 75%, 75 per 100. Dikali harga bajunya 100.000. Ini kita coret nih nolnya. Tinggal 75 dikali 1.000. Dapatlah 75.000. Gitu kan? Nah, ini harga setelah didiskon 25% tuh. Dapat hanya 75.000 dia bayar. Didiskon sekali lagi nih. Dengan diskon 40%. Kita cari. Berarti sama stepnya. 100 dikurang 40%. Berarti 60%. Berarti 60 per 100 dikali. Bukan dikali 100.000 lagi. Tapi harga yang setelah didiskon 25% tadi. Gitu loh. Itu 75.000. Nah, kita coret nih, kita coret. 60 kali 750 kan ya, dapatlah 45.000.
Nah, ini harga sebenarnya. Harga baju yang 100.000 didiskon 25%, lalu didiskon lagi 40%. Dapatlah 45.000 harganya. Nah, untuk mencari celana itu ini ini simple ya, maksudnya tuh karena diskonnya hanya sekali gitu loh. Prosesnya sama ya, Celana ini sebenarnya juga bisa langsung diketahui. Ini simple nih nyari celana nih. Harganya pas, masalahnya 100.000 bulat, jadi angkanya pas genap gitu kan. 100.000 kan ya. Dia dapat diskon 55%-nya, mendapat potongan 55.000 dong. Tinggal kurangin 100 kurang 55.000, 45.000. Udah selesai, nampak hasilnya. Kan? Nah, kalau prosedurnya gini, tetap sama. Nah, kita mencarinya berarti 100 dikurang 55, maka dapat 45 per 100 dikali 100.000. Coret 45 kali 1.000, ya dapatlah 45.000. Nah, celana tadi kita simbolkan dengan variabel Y. Nah, maka pernyataan yang benar adalah hubungan X dan Y sama. Ternyata harga celana setelah didiskon 45.000. Harga baju setelah didiskon 45.000. Berarti sama. Harga celana sama dengan harga baju. Maka X, kesimpulannya ya, X sama dengan Y. Maka option yang paling benar adalah option E. Seperti itu teman-teman. Ya, karena angkanya ini kebetulan angkanya enak diolah gitu loh ya. Enak diolah gitu. Lanjut kita nomor 7 ya teman-teman. Oke. Soalnya berbunyi seperti ini. Pak Ali memancing di kolam dengan membayar 30.000 per jamnya. Setiap 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan. Ia hanya membawa pulang, maksudnya ikan sebanyak 1 kilo saja dan sisanya ia jual dengan harga 20.000 per kilonya. Jika Pak Ali hanya membawa uang 50.000 tuh saat itu dia masuk ke kolam memancing ikan itu hanya bawa 50.000 maksudnya. Saat memancing dan ia hanya memancing selama 1 jam, maka uang yang dibawanya pulang sebesar A. 2.000, B. 20.000, C. 28.000, D. 32.000, dan E. 48.000. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, monggo kita bahas. Dari permasalahan kita memperoleh beberapa data. Datanya adalah pertama, tarif memancingnya itu 30.000 per jamnya. Terus setiap 10 menit Pak Ali itu mampu mendapatkan 0,4 kg ikan setiap 10 menit. Lalu dibawa pulang dari hasil mancingnya itu selama 1 jam itu 1 kilo. Lalu sisanya dijual dengan harga 20.000 per kilogram ikannya. Lalu ketika dia masuk atau memancing ke kolam ikan itu dia hanya bawa uang 50.000. Yang jadi permasalahannya adalah uang yang dibawa setelah mancing selama 1 jam itu berapa? Berarti kan gitu. Nah, step pertama itu kita harus tahu berapa sih total perolehan ikan yang diperoleh Pak Ali. Ya. Ikan yang diperoleh Pak Ali itu berapa gitu kan? Nah, dia kan mancing itu 1 jam 60 menit ya. Setiap 10 menit dapatnya 0,4 kg. Setiap 10 menit. 1 jam ada 60 menit. Berarti kan 6 kali 0,4 kan gitu. Ya. Sehingga nah, kita mau cari total ikannya. Nah, 1 jam 60 menit. Setiap 10 menit dapat 0,4 kg. Berarti kita tinggal kalikan 6 kali 0,4. Sehingga diperolehlah ikan yang didapat oleh Pak Ali selama mancing 1 jam itu 2,4 kg. Nah, lalu dari total yang dia peroleh, dia bawa pulang 1 kilo. Dia dibawanya pulang 1 kilo, sisanya dijualnya dengan harga 20.000 per kilonya. Sehingga kan kita mau cari sisa ikan setelah dia bawa pulang. Sehingga 2,4 dikurang 1 dapatlah 1,4 kilo. Ya, 1,4
kilo. Yang dijualnya lagi dengan harga 20.000. Sehingga kita dapatlah perolehan uang yang diperoleh dari penjualan, ya. Uang yang diperoleh dari penjualan itu berarti 1,4 kilo dikali 20.000. Diperolehlah 1,4 dikali 20.000, 28.000. Nah, 28.000 tuh dari hasil dia memancing selama 1 jam tadi. Udah bawa 1 kilo ke rumah, dapat uang 28.000 hasil penjualannya kan. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah uang yang ia bawa pulang itu berapa sih sisanya? Dari dia hasil menjual ikan, dari yang dia bawa uang 50.000 dari rumah tadi gitu. Nah, sehingga kita peroleh, anggaplah ini sisa uang. Awalnya dia punya 50.000. Ya, 50.000 dikurang biaya mancing 30.000. Ternyata setelah mancing dijualnya kan sisanya 1,4 tuh. Dengan harga 20.000 per kilo. Dapat 28.000, berarti bertambah 28.000. Nah, 50.000 dikurang 30.000 dapat 20.000 ditambah 28.000 yaitu 48.000. Ini uang yang dibawa pulang oleh Pak Ali seperti itu, ya. Diperoleh 48.000. Sebenarnya main logikanya saja, ya. Kita main logika saja, dipahami dan memahaminya ini tidak sulit sama sekali, ya. Karena itulah tadi familiarnya di kehidupan kita. Maka jawabannya paling tepat adalah E. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, nomor 8. Sekarung beras bertuliskan bruto 50 kg, sedangkan taranya adalah 2%. Jika beras tersebut dijual dengan harga 12.500 per kilonya, maka total uang yang diperoleh dari penjualan beras tersebut adalah A. 605.000, B. 612.500, C. 615.500, D. 620.000, dan E. 625.000. Baik teman-teman, kita bahas soal nomor 8. Nah, dari permasalahan nomor 8 kita peroleh data sebagai berikut. Brutonya 50 kg. Nah, sebelum disebutkan data yang lain, kita mau jelasin dulu bruto itu apa. Bruto itu berat kotor, ya teman-teman ya. Bruto itu berat kotor. Berat kotor itu maksudnya berat bungkusnya ditambah berat isi aslinya atau isinya gitu. Contoh sederhananya gini, kalau kalian pernah lihat karung beras yang pakai goni itu kan berat, ya. Tertulis misalnya satu karung goni beras itu 50 kg. Kalau kalian keluarkan isinya dari karung goni, beratnya tidak akan 50 kg. Mungkin bisa 49 kg. Karena itu 50 kg berat bungkusnya dengan isinya. Gitu loh. Itu bruto. Nah, di sini ada istilah taranya adalah 2%. Tara itulah namanya berat bungkusnya. Berat bungkusnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, neto. Neto itu berat bersih tanpa bungkus, seperti itu. Ya. Harga jualnya 12.500 per kilonya. Maka yang ditanya adalah total uang dari penjualannya adalah, otomatis kalau kita mau cari total uangnya, kita harus nentuin netonya, berat bersihnya. Kan tidak mungkin kita mau jual itu dengan karung-karungnya. Kita jual berasnya aja kan, gitu kan. Tidak mungkin juga karungnya kita belah-belah gitu kan. Orang beli 1 kilo kita belahkan karungnya, ya tidak mungkin. Yang kita jual ya berasnya, berarti berat bersihnya, tanpa bungkusnya. Nah, berarti bagaimana cara mencari neto? Cara mencari neto itu adalah bruto dikurang tara. Di sini taranya persentase, teman-teman. Ya, pasti kita cari besar taranya itu berapa. Kita olah dulu tara yang dalam bentuk persentase itu. Bagaimana cara mencarinya? Yuk, mari kita cek. Berarti kita mau cari dulu nih besar tara. Besar tara itu kan 2%, berarti 2/100 dikali brutonya. Gitu loh. Kali bruto totalnya tadi tuh, yang isinya dicampur bungkusnya gitu loh beratnya ya. Nah, dikali 50. Kita eksekusi nolnya 1. Nah, ini 2 kali 5 berarti kan 10. Berarti 10/10 dapat 1. Berarti 1 kilo.
taranya. Udah kan 2% tadi kan? Ternyata 2% dari 50 kilo itu adalah 1 kilo. Nah, kita peroleh netonya. Kita bisa tahu netonya. Netonya ya tinggal kita kurangkan. Neto itu kan bruto kurang tara. Brutonya 50, taranya 1 kilo. Berarti 49 kilo berat bersihnya. Nah, kita tahu 49 kilo, kita jual 1 kilo 12.500 ya, tinggal kita kaliin doang kok. Maka total uang dari penjualan kan, sehingga 49 dikali 12.500 gitu kan. 49 dikali 12.500 diperolehlah 612.500. Salah teman-teman ya. Dapatlah 612.500. Seperti itu teman-teman. Mudah banget. Aritmatika sosial itu pelajaran yang mudah banget, familiar, nggak perlu ngafal-ngafal rumus, di kehidupan sehari-hari banyak gitu loh. Cuma kita perlu tahu istilah-istilahnya doang. Ya kaitannya paling persentase dan segala macamnya. Seperti itu. Oke? Oke, lanjut kita ke soal terakhir teman-teman. Soal nomor 9. Oke, seorang pedagang beras membeli 1 ton beras dengan harga 9.150.000. Beras tersebut akan dijual kembali dengan harga 9.500 per kilonya. Untuk menjual beras tersebut, pedagang harus menyediakan plastik sebagai pembungkus seharga 67.000. Hitung berapakah laba atau ruginya. Jadi kita harus tahu dulu ini dia laba. Laba itu kan untungnya. Ya. Laba itu keuntungan, rugi ya kerugian gitu lah ya. Nah, A 283.000 per ton untungnya. B 291.000 per tonnya. C 296.000 per tonnya. D 302.000 per tonnya. Dan E 311.000 per tonnya. Nah, bagaimana pembahasan nomor terakhir kita nih teman-teman? Yuk monggo kita bahas. Nah, dari permasalahan kita memperoleh data sebagai berikut. Nih, dia membeli beras 1 tonnya tuh harganya 9.150.000. Beras yang dia beli itu tadi dijual lagi. Harganya itu 9.500 per kilonya. Terus, harga bungkus plastik, toh orang jual pasti dibungkus dong ya. Harga bungkus plastiknya ketika dia menjual 1 ton beras itu 67.000. Nah, berapa besar laba atau ruginya? Nah, kita cari dulu. Harga totalnya dulu ya. Harga totalnya. Totalnya dia dijual Dia dijualnya itu berapaan totalnya. Nah, dia kan 1 ton itu kan 1.000 kg. 1 ton itu 1.000 kg ya. Dijualnya 9.500 per kilonya. Berarti kalau kita mau cari total, kalau diandaikan misalnya laku semua gitu kan, habis terjual, berarti kan untuk totalnya, total pendapatannya ya, berarti kita tinggal kalikan 1.000 kg dikali 9.500.000 kan gitu. Nah, diperolehlah 95, nolnya ada 5 kali. Nah, itu 9.500.000 diperolehnya. Sedangkan dia beli tadi itu 9.150.000. Otomatis kalian udah tahu dia mengalami keuntungan. Gitu kan? Pasti keuntungan nih karena harga itunya lebih besar. Nah, lalu di situ juga dia ternyata ada modal tambahan tadi beli bungkus plastik. Ya, beli bungkus plastiknya kan. Nah, beli bungkus plastiknya itu 67.000. Nah, kita jumlahkan. Itu kan modal dia beli awalnya. Maka modal dia beli beras ditambahkan bungkus plastiknya. Nah, ini modal awal dia. Modal awal dia berarti kan awal dia itu pertama mengeluarkan uang 9.150.000. Terus beli lagi bungkus plastik 67.000. Kan ya? Beli lagi bungkus plastik sebesar 67.000. Sehingga diperolehlah total modal dia itu adalah 9.217.000.
Nah, berapakah besar keuntungannya? Kalau udah tahu harga jualnya, setelah dia menjual 9.500 dapat sekian, modalnya sekian, harga jualnya lebih mahal dibanding harga belinya, berarti dia mendapatkan keuntungan, tinggal dikurangin doang, seperti itu. Nah, maka besar laba ya, maka yang kita tahu dia mendapatkan keuntungan besar laba, itu tinggal kita kurangin nih. 9.500.000 dikurang 9.217.000, sehingga dia mendapatkan keuntungan sebesar 283.000 untuk 1 tonnya. Karena kan dia jual 1 ton ya, per ton. 283.000, option A yang paling benar, teman-teman. Jadi seperti itulah ke-9 soal pembahasan kita tentang aritmatika sosial. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan, ini materinya mudah sekali karena ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah itu tadi materi tentang aritmatika sosial. Mudah teman-teman? Yes, mudah banget gitu kan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow juga IG dan TikToknya Siap Jadi ASN. Untuk tahu info terupdate nih tentang CASN 2021. Oke, teman-teman, semangat terus.